Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, my students LF4, and also welcome to my new students for Vini and also Galang and Arjuna. Okay, so welcome to this LF4. So I hope you can enjoy my class with me. And if you don't know about me, so let me introduce my name. My name is Muhammad Firdaus, but you can call me Mr. Daus. Okay, I am Mr. Daus. It's nice to meet you in LF4, okay? So, this is our first meeting in April, okay? So, for the next 2 months, we will keep learning through online. So, I'm gonna upload my video through YouTube, and I'm gonna share my video to you in WhatsApp group for the link. And as usual, after you watch the lesson from me, then you have to I'm gonna give you an exercise in Word format, and then yes, of course, and you have to do it and answer it, okay? But just relax. You can give the lesson to me, the exercise to me whenever you are in free time, okay? So intinya selama 2 bulan ke depan, kalian semua, gak hanya Galang, Juna, sama Vini ya, buat Ferry, Satya, Wiwin, Winnie juga, kesananya kita bakal terus belajar online sampai wabah ini beres. Semoga kita selalu dikasih kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya untuk hari ini ya. Materi hari ini online-nya tentang, ini dia. Kelihatan nggak? Kebaca? Ibu kameramen? Kelihatan nggak? Oke, so, dan karena kalau Mister udah upload itunya ya, si buku PDF-nya di grup, nanti bisa dicek. Pokoknya tentang It's a Nightmare. Nanti Mister kasih tahu di grup ya. So, it's a nightmare. It's a nightmare. What is nightmare? Mimpi buruk. Oke. Mungkin di sini kalian pernah mengalami mimpi buruk ya dalam tidur kalian biasanya. But I hope you are always having a good dream, ya. Nah, untuk hari ini kita bahas dulu vocabulary aja ya. Vocabulary about sleeping activities and sleeping problems, and also adjective, gradable, and strong form gitu ya. Jadi hari ini di lesson ini kita bakal belajar 2 materi. Pertama, kosakata tentang tidur ya, dan masalah tidur, dan juga bentuk kata sifat. Jadi adjective itu atau kata sifat dibagi 2 lagi. Ada gradable form sama strong form. Nanti Mister bahas ya. Oke. Sekarang kita ke vocabulary dulu tentang sleep ya. So semoga dengan adanya materi ini kalian bisa lebih memperkaya ilmu kalian tentang bahasa Inggris. So you are one step forward than your friends in your school ya. Jadi 1 langkah lebih maju dibanding teman-teman kalian yang gak ikut les gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, have a dream. Have a dream atau has a dream untuk he, she, it. Ini bentuknya verb ya. Misalkan aku punya mimpi, I have a dream about you. Misalkan aku punya mimpi tentang kamu. Itu contohnya. Misalkan she has a dream about having a new phone. Dia tuh ngimpi tentang punya HP baru. Kayak gitu contohnya. Itu have a dream. Yang kedua, fall asleep. Fall asleep ya. Fall asleep. Jatuh, bukan jatuh tertidur tapi ketiduran. Contohnya gini, I fall asleep on the way to Bandung. Jadi artinya apa? Aku ketiduran saat perjalanan ke Bandung, gitu ya. Jadi fall asleep di sini bukan artinya jatuh ketiduran, bukan, tapi ketiduran. Maksudnya kayak kalian nih lagi dalam perjalanan, misalkan jalan-jalan kemana gitu ke Jogja. Nah di jalan tuh kan tertidur di bus. Nah itu namanya fall asleep, gitu ya. Terus wake up. Udah tahu kan ya, bangun tidur. Misalkan I wake up from my sleep at 6 a.m. in the morning. Kayak gitu. Terus get to sleep. Kita get to sleep dulu. Get to sleep. Pergi tidur. Misalkan contohnya gini, Vini gets to sleep at 10 o'clock. Or Galang gets to sleep at 9 o'clock. Nah, tambah yang kurung get back to sleep, berarti balik lagi tidur.
Biasanya nih yang suka abis sholat subuh tidur pas libur ya, pasti ada nih kalian nih ya. Oke, misalkan I get back to sleep after praying subuh. Misalkan kayak gitu contohnya ya. Terus, mesti ini verb juga ya, verb. Terus ada snore. Itu juga masih verb ya, V itu verb kata kerja, snore. Apa sih snore itu? Gini nih. Tahu kan? Ngorok ya. Di situ. Kalian ada yang suka ngorok nggak? Pasti ada. Cuma kalian pasti nggak mau ngaku ya. Snore. Nah, kalau lagi ngorok ya. Artinya contohnya gini. Ferian always snores every night. Ferian selalu ngorok tiap malam. Atau when Wiwin is tired, she sleeps. She always snores. Kalau misalkan Wiwin capek, pasti tidurnya ngorok, gitu ya. Itu snore, artinya ngorok. Terus, be fast asleep. Ini kata sifat berarti ya, sifat seseorang. Be itu bisa is. Contohnya gini, I am fast asleep. I am fast asleep. Aku ini gampang tidur. Maksudnya itu ya. Jadi fast asleep itu artinya gampang tidur. Misalkan kalian tuh babari sare gitulah, babari sare misalkan tidur jam 10 nih. Biasanya kan kalau yang susah tidur tuh suka ngapain dulu. Kalau kalian yang susah yang gampang langsung sekali perem dah jerap tidur. Anteng ya, tidurnya mantap. Oke, itu fast asleep adjektif. Sekarang ke bawah, be wide awake. Ini juga sama kata sifat ya. Sifat seseorang dalam pola tidurnya, berarti be wide awake itu artinya tahan, maksudnya terjaga, gak tidur-tidur, begadang. Misalkan, I am wide awake until morning. Aku terjaga sampai jam besok paginya, sampai jam 6, misalkan kayak gitu ya. Jadi wide awake itu sama dengan, ya, gak tidur. Jadi kan gak tidur. Misalkan gini, Winnie is wide awake from 12 until 4. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh gitu misalkan ya. Terus have insomnia. Ini kata kerja. Oh my god, I have insomnia so I can't get to sleep. Apa sih insomnia itu? Penyakit ya? Bukan, iya, jenis gangguan tidur. Jadi susah tidur. Jadinya kalian wide awake gitu contohnya. Terus lanjut, not sleep a wink. Not sleep a wink itu ini masih tentang kata kerja negatif ya. Jadi bisa do not atau doesn't kalau dalam kalimatnya. Verb. Tapi ini bentuknya informal, bahasa gaul jadinya istilah. Artinya sama kayak yang tadi, wide awake. Jadi gak tidur sama sekali. For example, I don't sleep a wink from 1 to 3 o'clock. Jadi aku gak tidur sama sekali dari jam 1 sampai jam 3 subuh. Terus contoh lain lagi. Juna doesn't sleep a wink until the next morning. Jadi Juna itu nggak tidur sama sekali sampai besok paginya, kayak gitu ya. Terus kita ke bawah, take a nap. Ada yang tahu artinya apa? Tidur siang, betul. Take a nap, ini kata kerja. Contohnya gini. Tapi sebetulnya take a nap itu nggak asal tidur siang. Pokoknya kalian kalau tidur sebentar berarti itu disebutnya take a nap. Ya kurang dari setengah jam lah, atau setengah jam maksimalnya. Misalkan gini, I take a nap for 30 minutes in school. Atau Winnie takes a nap in the class. Gitu, tidur siang di kelas, gini di meja kayak gitu ya. Terus mana lagi? Oh iya. Be a light or heavy sleeper. Ini bisa kata sifat, bisa julukan orang. Kita ke light dulu, light sleeper. Light sleeper itu artinya orang yang tidurnya itu gampang keganggu, maksudnya gitu ya. Jadi light sleeper. Jadi misalkan dia udah tidur. Tapi setiap ada gangguan, suara lagu ataupun suara kendaraan lewat langsung hudang sorangan gitu otomatis. Itu light sleeper. Kalau heavy sleeper, berarti orang yang tidurnya berat pisan. Apa artinya? Kebluk, hese diudangkeun. Meskipun udah digenceng-genceng ku panci mah, ditakol ku katel mah, hese udang pokoknya. Itu orang kebluk ya.
di sini pasti ada yang keblok nih kalian ya. Saya dihudangkan ke kolot nata. Namun, hey hudang subuh hey. Berarti kalian heavy sleeper. Kalau misalkan yang sholat subuh, misalkan bukan sholat subuh tuh, gampang dibangunin buat sholat subuh, bangun pagi mandi cepet sarapan, berarti light sleeper. Jadi kalau nggak marah-marah berarti bagus ya. Yang terakhir, doze off. Oh ya ini sorry ketinggalan F-nya harusnya 2 ya. Tar dulu. Oke. Bisa tambahin dulu. Oke, doze off. Doze off itu kata kerja ya. Doze off itu artinya jadi tidur juga, cuman kalian tuh curi waktu tidurnya. Sorry bukan. Kalian tidur waktu sedang melakukan sesuatu. Contohnya gini. Ketika Ferian tentang belajar di kelas, tiba-tiba kamu tidur. Berarti itu kamu doze off. Gitu misalnya gini. I study English in the class, but I feel tired, so I doze off. Gitu. Ketika aku lagi belajar bahasa Inggris, aku ngerasa ngantuk, akhirnya aku tidur sebentar. Disebutnya doze off. Jadi tidur sejenak, nyuri-nyuri waktu lah gitu, sebelum ketahuan sama guru. Itu doze off. Kayak gitu. Doze off ini biasanya kalau kalian HP-nya pakai bahasa Inggris, tahu gak doze off? Kayak iya waktu HP waktu layar mati. Jadi sebentar, pastikan sama kalian dinyalain lagi. Gitu ya. Nah, itu ya, bisa ya ngerti ya? Jadi itu adalah semua istilah vocabulary kosakata tentang tidur dan masalah tidurnya. Nah, sekarang kita ke adjektif, kata sifat. So, adjektif itu ada 2 macam, gradable sama strong. Apa sih gradable itu? Jadi, gradable itu adalah kata sifat yang ada tingkatannya. Maksudnya, bisa pakai keterangan very. Dan biasanya, kata sifat atau adjektif yang gradable itu adalah kata sifat yang dasar banget, yang kalian pasti yang pasti kalian itu tahu. Misalkan ini dia, tired, bad, good, big, difficult, tasty, small, cold, angry, dan seterusnya. Pokoknya yang bisa ditambahin oleh very. Very tired, very bad, very good, very big, very difficult, very angry, very small, very cold. Nah, itu adalah jenis kata sifat yang gradable, yang bisa pakai kata very dan kata keterangan yang sejenisnya dengan very. Nah, beda dengan yang strong. Strong itu bisa dibilang kata sifat yang levelnya di atas gradable. Jadi, mereka ini nggak usah pakai kata very lagi, karena levelnya sudah di atas si gradable itu. Misalkan gini, bentuk strong dari tired apa? Exhausted. What is exhausted? Capek. Sama artinya capek, tapi ini sangat capek, sangat lelah. Jadinya kalian nggak usah pakai kata very exhausted. Udah, cukup exhausted aja. Nah, itu disebutnya strong. Strong adjektif nggak usah pakai very. Kalau gradable pakai very, gitu ya. Terus, contoh hal lagi. Bad. Kalau very bad itu gradable. Kalau bentuk strongnya apa? Terrible. Jadi bukan very terrible. Langsung aja terrible ya. Terus good. Bentuk strongnya apa? Fantastic. Sangat bagus. Fantastic itu ya. Big. Kalau di sininya very big. Misalkan. Very big. Kalau bentuk strongnya apa? Huge. Huge itu berarti artinya udah sangat besar. Gitu ya. Difficult. Susah atau sulit. Bentuk strongnya gimana? Impossible. Sangat susah atau sangat tidak mungkin. Jadi udah nggak mungkin bakal dikerjakan atau bisa terjadi, misalkan gitu ya. Terakhir ini ya, tasty, enak, very tasty. Kalau sangat enak gimana bentuk strongnya? Delicious, gitu. Delicious ya, delicious, sangat enak. Delicious itu artinya sangat enak. Nah itu ya, pokoknya kayak small juga. Very small berarti bentuk strongnya tiny. Jadi bukan very tiny tapi just tiny. Dan ke bawah juga sama, gitu ya. Oke. So kenapa kalian harus tahu soal ini, adjektif gradable sama strong? Biar kalian itu vocabnya nggak gitu-gitu aja, nggak hayawe, very tired, very bad, very good, very difficult. Sebenarnya mereka itu kayak very bad itu bisa diganti sama terrible, very tired bisa exhausted, very good bisa fantastic. Terus very cold misalkan sangat dingin, aduh ya Allah tiris pisan. Misalkan I am so freezing gitu. Jadi nggak selalu very we hayo. Jadi kalian tuh harus
di upgrade, naik level. Jadi ke sini strong gitu ya. Oke, gitu ya. Sudah ngerti tentang adjective gradable and strong form? Kalau sudah, nanti Mister bakal kasih tugas latihan seperti biasa lewat Word dan I'm gonna share the exercise through WhatsApp. Okay? So, thank you for watching and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.